Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum. Dipandu oleh Lutfiah Azahra PH dengan NIM 2201142, Revalina Febriani dengan NIM 2203634, dan Wida Kurniawati dengan NIM 2205862. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, serta kebijakan dan inovasi kurikulum 2013. Yuk kita simak sama-sama. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, baik penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan sekolah menurut Depdiknas 2002. Menurut Wina Sanjaya 2005, terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu 1. Kompetensi akademik, yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. 2. Kompetensi okupasional, artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. 3. Kompetensi kultural, artinya peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. 4. Kompetensi temporal, yaitu peserta didik harus tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Menurut Depdiknas 2002 mengemukakan bahwa karakteristik kurikulum berbasis kompetensi diantaranya sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3. Menyampaikan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi berfokus kepada kompetensi tertentu, yang dimana adanya berupa panduan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi memungkinkan guru agar dapat menilai hasil belajar peserta didik. Maka dalam proses pencapaian belajar ini dapat mencerminkan penguasaan dan pemahaman yang dipelajarinya. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan sejumlah kompetensi tertentu. Implikasi kurikulum berbasis kompetensi terhadap pengembangan aspek pembelajaran yaitu 1. Pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat rancangan kegiatan pembelajaran, yaitu A. Rancangan kegiatan pembelajaran hendaknya memberikan peluang bagi siswa untuk dapat mencari materi yang sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya. B. Rancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan ragam sumber belajar dan sasaran pembelajaran yang tersedia. C. Pembelajaran harus dirancang dengan mengkoordinasikan berbagai pendekatan belajar. D. Pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan individual siswa seperti bakat, minat, kemampuan, latar belakang sosial, ekonomi, maupun yang lainnya. 2. Pengembangan proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai sebuah kurikulum yang menekankan kepada pencapaian kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan implementasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa.
Dalam konteks pembelajaran ini, guru bertindak dan berusaha dalam mengembangkan strategi pembelajaran maupun dalam menggunakan berbagai sumber belajar. 3. Mengembangkan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan seperti orang, benda, kegiatan, keadaan, kesatuan tertentu. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat ini merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini pula memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri dan bekal keterampilan. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat menurut Hamalik pada tahun 2005. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat, yaitu pembelajaran berorientasi pada masyarakat di masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. Kemudian, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah, bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat. Terakhir, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, manusia atau narasumber, survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Kemudian, terdapat karakteristik materi pembelajaran, yaitu pertama, validitas. Validitas ini telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Kedua, tingkat kepentingan yang benar-benar diperlukan oleh siswa. Ketiga, kebermanfaatan secara akademik dan non-akademik sebagai pengembangan kecakapan hidup atau life skill dan mandiri. Yang keempat, layak dipelajari. Layak dipelajari ini tingkat kesulitan dan kelayakan bahan ajar dan tuntutan kondisi masyarakat sekitar. Yang kelima, menarik minat. Dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lewat atau lebih lanjut dengan menumbuh kembangkan rasa ingin tahu. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, sarana dan sumber belajar. Nah, ini dalam arti media atau alat peraga yang berfungsi memberikan kemudahan terjadinya proses pembelajaran. Pengembangan kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Nah, karena pengaruh perkembangan teknologi terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan, masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialisasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan. Sehingga sifat-sifat kebersamaan diganti oleh sifat individualis dan kerja keras. Selanjutnya, terdapat komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pengembangan kurikulum berbasis masyarakat itu sendiri, yakni meliputi tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar yang berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa, analisis kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan siswa, tujuan kurikulum yang berdasarkan spesifikasi tujuan kurikulum baik tujuan umum maupun tujuan khusus, pengorganisasian dan implementasi kurikulum, tujuan pembelajaran yang berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran. Kemudian teknik evaluasi. Pada teknik evaluasi ini terdapat dua tahap, yakni tahap seleksi awal dan tahap seleksi final, yaitu proses dan produk. Kemudian implementasi strategi pembelajaran yang secara aktual. Penilaian dalam pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran ini untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Yang terakhir, evaluasi program kurikulum.
kurikulum berbasis masyarakat pula memiliki keunggulan, yakni pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional, manajerial. Ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, ada motivasi kepada sekolah, khusus kepala sekolah dan guru kelas untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan adalah keseluruhan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan terjadinya interaksi baik komponen dengan komponen lain ataupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kurikulum secara terpadu meniadakan batas yang terbentuk antara berbagai mata pelajaran yang kemudian disajikanlah bahan pembelajaran dengan bentuk unit atau keseluruhan atau bisa disebut sebagai integrated curriculum. Kurikulum dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan beberapa komponen. Pada komponen masukan, kurikulum dititik beratkan pada mata pelajaran logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Pada komponen proses, kurikulum dititik beratkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan pada pengembangan peta kognitif. Dan pada komponen produk, kurikulum dititik beratkan pada pembentukan tingkah laku yang spesifik. Untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ada suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas, lalu ada pengembangan diri atau self-development, lalu ada pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization, lalu ada proses belajar secara kelompok atau social learning, ada pengulangan dan penguatan atau reinforcement, ada pemecahan masalah atau heuristic learning, dan sikap percaya diri sendiri atau self-confidence. Berikutnya, ada komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Pada komponen ini, yang pertama ada komponen lulusan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Berikutnya, ada komponen metode, yang mana komponen ini terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan juga biaya. Berikutnya, untuk komponen evaluasi, fungsinya untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Untuk komponen balikan, berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Dan yang terakhir ada komponen masyarakat, yang mana merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya. Berikutnya adalah ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Di antaranya, berdasar pada filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, berdasar pada psikologi, belajar gestalt dan field theory, berdasar pada landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasar pada kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan siswa berperan sebagai subjek belajar. Selanjutnya, ada keunggulan kurikulum terpadu, yaitu semua hal yang dipelajari saling berkaitan. Kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar, memiliki hubungan yang erat kaitannya antara sekolah dengan masyarakat, menganut sistem demokratis, dan mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik untuk melaksanakan bentuk organisasi kurikulum terpadu. Untuk melaksanakan bentuk organisasi kurikulum terpadu, Fogarty 1991 memperkenalkan 10 model pembelajaran terpadu yang dikelompokkan menjadi 3 tipe. Ketiga tipe ini adalah yang pertama, tipe pembelajaran terpadu dalam satu disiplin ilmu, yakni fragmented, connected, dan nested. Kedua, tipe pembelajaran terpadu antar disiplin ilmu, yakni sequenced, shared, webbed, threaded, and integrated. Dan yang ketiga, tipe pembelajaran terpadu yang mengutamakan keterpaduan faktor peserta didiknya, yakni immersed dan networked.
Dan setelah membahas mengenai tipe-tipe model pembelajaran terpadu, lalu ada prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan, di mana terdapat 3 poin. Pada poin pertama terdapat tujuan sumber unit, yang kedua terdapat kriteria penyusunan rencana umum, dan yang ketiga adalah organisasi dan isi rencana umum. Kebijakan dan Inovasi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Implementasi kurikulum 2013 mencakup 3 kegiatan pokok, yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Prinsip dasar dalam kurikulum 2013 adalah penekanan terhadap kemampuan guru mengaplikasikan proses pembelajaran yang otentik dan bermakna bagi peserta didik sehingga berkembang potensi peserta didik. Kurikulum 2013 mendefinisikan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai kriteria terkait kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setiap kurikulum memiliki karakteristik masing-masing, demikian halnya dengan kurikulum 2013 yang telah dirancang oleh pemerintah. Adapun beberapa karakteristik dari kurikulum 2013 diantaranya yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Berikutnya, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah kemasyarakatan dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Berikutnya, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements, kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enriched, and mata pelajaran, dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan yang digunakan. Berikut ini adalah landasan kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berikutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskannya adanya pengembangan kurikulum baru. Berikutnya ada landasan konseptual, di mana terdapat relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Kebijakan Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pertama standar kompetensi lulusan atau yang disingkat SKL, yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, standar isi yang disingkat SI, yaitu pada perubahan SI di mana pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Sedangkan pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pembelajaran atau mata pelajaran. Ketiga, standar proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi pada kurikulum 2013, dilengkapi dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru. Yang keempat, standar penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah berbasis kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes, mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menuju penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Komponen-komponen kurikulum 2013. Kurikulum sebagai suatu sistem pada keseluruhan, yaitu memiliki 5 komponen utama yang saling berkaitan antara suatu dengan yang lainnya, yakni
Tujuan kurikulum. Mengingat pada pentingnya pendidikan bagi manusia sekarang ini, hampir di setiap negara mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya dan keadaan lingkungannya masing-masing. Demikian dalam menentukan tujuan pendidikan, pada dasarnya memiliki esensi yang sama. Kemudian, materi kurikulum. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang Pendidikan yang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggara suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan penyampaian pendidikan nasional. Kemudian, metode. Metode adalah cara untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan. Suatu metode di sini mengandung pengertian terlaksananya kegiatan seorang pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini terdiri dari beberapa bentuk yang masing-masingnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mata pelajaran yang terpisah-pisah, mata ajaran berkorelasi, bidang studi, program yang berpusat dengan anak, inti masalah, ekletik program. Dan yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi di sini merupakan suatu komponen dari kurikulum karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan tentang pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan informasi itu, dapat diambil keputusan tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan dan upaya bimbingan yang diupayakan. Prosedur implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Oleh karena itu, pembelajaran menyenangkan, efektif, dan bermakna dapat dirancang oleh setiap guru dengan prosedur sebagai berikut, yakni pemanasan dan apersepsi perlu dilakukan untuk menjajaki pengetahuan peserta didik, memotivasi peserta didik dengan menyajikan materi yang menarik, dan mendorong mereka untuk mengetahui berbagai hal baru. Kemudian eksplorasi. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan bahan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, konsolidasi pembelajaran. Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta didik. Kemudian pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter. Pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan mempraktekkan pembelajaran secara langsung, agar peserta didik dapat membangun sikap, kompetensi, dan karakter baru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir, penilaian formatif. Penilaian formatif perlu dilakukan untuk perbaikan dengan cara menganalisis kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Tahapan implementasi kebijakan dan inovasi kurikulum 2013 dibagi menjadi 5, yaitu 1. Mengamati. Pada metode ini memiliki keunggulan tertentu yang dimana peserta didik dapat mengamati dengan diberikan suatu objek, misalnya media objek yang secara nyata, lalu peserta didik mengamati objek tersebut dan peserta didik mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan karena sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itulah dia membimbing peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang ketiga, menalar. Istilah menalar dalam rangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dalam kurikulum 2013 dapat mengembangkan bahwa guru dan peserta didik harus lebih aktif dalam hal ini, bahwa penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta yang empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Yang keempat, mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, membuat jejaring atau pembelajaran kolaboratif.
Kelebihan kebijakan dan inovasi kurikulum 2013 yaitu 1. Lebih menekankan pada pendidikan karakter. 2. Memungkinkan siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif. 3. Proses penilaian dilakukan dari semua aspek. 4. Mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. 5. Menyediakan fasilitas belajar yang efisien. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.